Halo Surabaya, masih ada semangatnya? Luar biasa, kita melihat VOD yang tadi ya, tentang life skenario, bagaimana cara kita menuliskan impian kita, itu membuat hati kita berkobar-kobar. Ada yang hatinya biasa-biasa saja, semangatnya biasa-biasa saja, tolong lambaikan tangan. Yang hatinya berkobar-kobar, semangat, angkat tangan. Luar biasa, Anda pasti sukses di Atomi. Terima kasih Atomi Indonesia buat kesempatan dan waktunya buat saya, yang dimana saya berkenan diberikan perkenanan dari Direktur Atomi Indonesia dan staf untuk membawakan life skenario role model. Ini adalah kali pertama saya akan membawakan materi ini, sharing saya, dan saya berharap kita semua akan mendapatkan sesuatu yang berbeda saat kita pulang nanti. Saya Aprinda L. Mansawan, siaran Roastmaster dari Kota Manado. Senang menjumpai semua dan sebuah mimpi besar akan dimulai dari seorang pemimpi. Setiap kita memiliki kekuatan, kesabaran, dan hasrat untuk meraih setiap mimpi-mimpi kita. Sukses bukanlah sebuah kebetulan, Bapak Ibu. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling terpenting adalah cinta. Akan hal yang sedang Anda lakukan, yaitu cinta akan perusahaan Atomi, cinta akan bisnis Atomi yang sedang kita kerjakan. Saya akan bercerita tentang awal mula sebelum saya mengenal Atomi. Supaya para Atomians lebih mengenal saya lahir dari keluarga yang terbilang cukup ya. Karena saya lahir di kota Papua, saya adalah orang Papua. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Dan saya memiliki 3 orang anak, seorang ibu rumah tangga pastinya ya Bapak Ibu ya. Namun kisah yang ingin saya bagikan betapa saya bersyukur. Di saat-saat sebelum saya ketemu Atomi, Bapak Ibu, hidup saya benar-benar terpuruk. Di usia ke-31 tahun, saya jatuh bangkrut. Dan pada saat setelah kuliah, 2004, 2009, saya menjadi anggota dewan di satu kabupaten. Saya hanya menjalankan itu 1 periode. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata itu tidak membuat saya mendapatkan balance, kehidupan yang seimbang. Seperti yang tadi kita dengar dari Mr. Park. Akhirnya saya mulai menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Namun akhirnya bangkrut di usia 31 tahun. Syukur, puji Tuhan saya bisa mengenal Atomi. Di saat saya mulai memiliki satu pemikiran di mana saya cukup pakai, cukup makan, cukuplah Tuhan. Saya bilang seperti itu. Hidup saya biasa-biasa saja. Dan semua impian saya itu lenyap ketika saya dalam keadaan yang di titik terendah atau minus, saya bangkrut. Tapi tahun 2018, sponsor saya, yaitu mama kandung saya sendiri, beliau sekarang menjadi seorang Diamond Master. Beliau mengenalkan Atomi kepada saya. Berapa lama beliau mengenalkan Atomi kepada saya? Butuh 4 bulan Bapak Ibu untuk meyakinkan saya untuk bisa jalan di bisnis ini. Tanpa kenal lelah, beliau selalu telepon, Aprinda, kamu harus dengar tentang Atomi. Tidak, itu perusahaan MLM, saya tidak bisa menjalankan MLM. Saya bilang, saya cukuplah seperti ini. Saya sudah menjadi orang yang bangkrut, orang yang gagal. Saya bilang seperti itu. Biarkanlah saya cukup-cukup saja dengan kehidupan saya. Mama saya bilang, Aprinda, kamu tidak boleh. Jika kamu hidup seperti ini, kamu tidak akan bisa untuk menyekolahkan anak kamu. Bapak Ibu, akhirnya saya mulai mendengarkan apa itu Atomi lewat salah satu leader. Beliau datang dan bercerita tentang apa itu Atomi kepada saya.
Itu adalah titik balik kehidupan saya dan saya menemukan perusahaan yang luar biasa. Perusahaan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Jika ada setitik keraguan di hati Bapak Ibu tentang Atomi, Bapak Ibu bisa lihat chairman kita bisa mengajarkan kita seperti tadi. Bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang seimbang. Perusahaan lain tidak akan peduli tentang kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ada adalah uang, uang, dan uang. Duit, 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 money, money, money. Tapi di sini kita bukan bicara tentang uang saja, tapi kita berbicara tentang kehidupan yang seimbang. Anda boleh punya uang yang banyak, tapi apakah Anda punya waktu untuk keluarga Anda? Anda punya segalanya, tapi apakah Anda bahagia dengan segala yang Anda punya? Apakah Anda bisa bertidur lelap setiap malam ketika Anda punya uang miliaran, deposito miliaran seperti yang tadi Ibu Rini sampaikan? Belum tentu Bapak Ibu, tapi saya menjamin, saya menjadi saksi bahwa di Atomi kita akan memiliki kehidupan yang seimbang. Saya menjalani Atomi bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu, tapi karena saya percaya dan yakin akan perusahaan ini. Saya menjalankan Atomi sampai hari ini dengan memegang teguh moto dari perusahaan kita, menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan dan melayani dengan kerendahan hati. Itu selalu harus yang menjadi pedoman untuk kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu akan mencapai titik sukses bersama-sama dengan tim Bapak Ibu sekalian. Apa itu life scenario? Life scenario ini adalah rencana. Kalau tadi sudah didefinisikan oleh chairman kita, rencana kehidupan yang ditulis secara terperinci Bapak Ibu. Tujuannya jelas, membuat hidup kita terasa jauh lebih bermakna dan terarah. Kita punya tujuan. Saya mau ngaku dosa saya siang hari ini. Dan sebelum saya mengaku dosa Bapak Ibu, saya mau menceritakan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan hari ini berdiri di depan Bapak Ibu adalah anugerah terbesar buat saya saat ini. Kenapa? Saya mengulang sejarah. Tahun 2018, saya berada di Surabaya, dan saya dipercayakan untuk bisa sharing tentang road to success pada acara One Day Seminar di Surabaya, di panggung yang sama seperti hari ini Bapak Ibu. Waktu itu saya menjadi seorang auto sales master. Saya bercerita tentang bagaimana perjalanan saya untuk mencapai auto sales master waktu itu. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihatnya silakan lihat di channel Atomi. Saya menjalankan awal dengan membawa kardus kosong ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita belum punya produk. Dan sekarang Bapak Ibu sudah punya banyak produk. Jadi Bapak Ibu pasti akan lebih sukses jauh lebih dari saya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya kemudian menjalankan Atomi ini, saya percaya. Saya percaya bahwa ketika saya bisa menjelaskan dari hati saya kepada orang lain, tentang apa yang saya tahu tentang Atomi, itu akan berdampak positif juga kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saya kemudian mulai ya Bapak Ibu ya, saya mau ngaku dosa saya, yaitu walaupun sudah menjadi seorang auto sales master, tapi kesalahan terbesar yang saya lakukan dan saya sudah mengaku kepada tim saya Bapak Ibu ya, adalah saya tidak menuliskan life scenario book. 2018, ini Bapak Ibu, ini income saya Bapak Ibu. Tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember 2018, 2 bulan bagi 2 ya, 30 juta. Tapi saya melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang saya lakukan? Saya tidak menuliskan padahal saya mengajarkan kepada tim saya, kamu harus tulis life scenario book. Tapi saya sendiri tidak menuliskan life scenario book saya. Sehingga saya ngalami yang namanya stagnasi, berjalan di tempat. Income saya begitu-begitu saja. Karena saya merasa saya takut menuliskan life scenario book. Saya belum bisa untuk yakin bahwa saya bisa menuliskan itu semua. Jadi ya Tuhan gak apa-apa deh, saya jalani begini-begini saja. Ternyata saya salah. Baru di SA 15 Desember 2019, di situ pertama kali saya menuliskan life scenario book saya. Apa yang terjadi ketika saya kemudian
menuliskan life scenario book saya. Bapak Ibu bisa lihat ya, income saya stabil. Stabil karena apa? Tidak ada arah, tidak punya tujuan. Jadi pastikan Bapak Ibu semua harus punya arah dan tujuan. Punya income begitu-begitu saja. Tapi itu tidak, karena itu tidak ada arah ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat, ketika saya memutuskan untuk menuliskan life scenario book, langsung saya memiliki arah yang jelas buat saya dan tim saya tentu saja. Income saya naik 100%. Dari seperti ini jadinya seperti ini Bapak Ibu. Karena menuliskan life scenario book. Ini adalah buku ajaib Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan, di tengah pandemik 2021 saya bisa punya income seperti ini Bapak Ibu. Ini suatu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari seorang penjual kue bawa kardus kosong, saya biasa-biasa, tapi perusahaannya yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan batasi diri Anda, semua pasti bisa ya. Sedikit saya sharing, 5 alasan menjadi penyebab orang berhenti bermimpi. Waktu itu saya di fase ini Bapak Ibu ya. Anda tidak berpikir bahwa tidak cukup baik. Diri saya gak cukup baik untuk bisa jadi orang sukses. Saya orang gagal, membatasi diri. Berkata tidak memiliki banyak waktu, oh saya orang sibuk, maaf, atau saya gak bisa jalanin ya. Atau kita menanggapi apa yang orang sampaikan tentang perusahaan Atomi. Padahal mereka sendiri belum menjalankan bisnis ini. Atau selalu mendengar apa yang orang sampaikan, apa yang orang katakan, tidak percaya diri, tidak memiliki keyakinan. Makanya moto yang tadi ya Bapak Ibu harus pegang. Berkata saya belum siap. Saya belum siap, anak-anak masih kecil, masih repot, ntar ya. Tunggu anak saya dikit lagi, udah besar, baru deh saya mau jalanin Atomi. Nah, waktu tidak akan pernah kembali. Keputusan itu hari ini Bapak Ibu. Dan tinggal nanti penyesalan jika Bapak Ibu tidak segera mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, kita kadang berbohong sama diri kita. Maksudnya apa Bu Aprinda? Berbohong kita bilang gini, saya itu enggak pintar ngomong, saya itu enggak pintar demo produk, saya itu enggak pintar-pintar semua, jadi saya cuma diam-diam saja. Nah itu adalah alasan untuk kita enggak bisa sukses. Jika Anda memiliki salah satu dari 5 alasan ini, pastinya Anda belum bisa untuk sukses Bapak Ibu ya, jadi kita tidak usah memiliki 5 hal tadi. Nah, saya mau sharing bahwa di tahun 2019 ketika saya berani menuliskan, jadi saya mau tantang Bapak Ibu semua ya untuk berani menuliskan impian. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, ini adalah, sorry ya. Ini adalah yang paling pojok ya, itu life scenario book yang ada cap atominya ya itu. Itu adalah life scenario book yang pertama sekali saya tulis. Nah, life scenario book saya ini terus kemudian dengan berjalannya waktu life scenario book ini saya terus revisi. Karena sudah ada impian-impian yang tercapai, saya revisi sampai saat ini sudah keempat ya. Ini adalah perjalanan di mana saya menuliskan life scenario book saya. Saya ingin membagikan apa saja impian yang telah saya capai selama 4 tahun ini, 4 tahun berjalan di Atomi. Maaf Bapak Ibu, saya ambilkan buku saya dulu ya. Tahun 2020 saya memiliki impian ya, mengajak mama dan keluarga bersama-sama mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sekitaran, karena saya di Kota Manado ya Bapak Ibu ya, karena pandemi kami cuma bisa mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Pulau Lihaga ya Bapak Ibu bisa lihat searching di Google, bagus sekali pulau itu, sangat indah. Menghabiskan waktu weekend menginap di resort. Tahun 2022 kami pergi berwisata juga ke Raja Ampat Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan ya. Nah ini wisata yang sudah kami, ini adalah impian yang sudah terwujud sesuai dengan apa yang saya tulis ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya memiliki impian. Impian saya adalah saya bisa ke kantor Atomi, itu sudah terwujud.
tahun 2019 ya Bapak Ibu. Terus kemudian saya juga memiliki impian untuk apa? Saya ingin mengganti mobil saya. Ya, mobil saya yang tadinya itu cuma Grand Livina yang tua banget Bapak Ibu. Yang ya udah yang penting ada mobil gitu ya. Waktu itu jadi saya bisa mewujudkan impian dari anak saya. Ini adalah mobil impian dari anak saya. Dan saya sudah bisa mewujudkannya di tahun 2020. Saya juga mewujudkan impian saya untuk menyekolahkan, memindahkan sekolah 3 anak saya. Bapak Ibu, saya menyekolahkan anak saya sebelum saya kenal Atomi. Uang SPP-nya cuma bisa 50.000 sebulan. Tapi di Atomi hari ini anak saya bisa masuk sekolah yang bagus banget di Kota Manado. Saya punya alasan untuk bisa harus terus sukses di Atomi. Karena 3 anak saya. Saya punya impian yang besar buat mereka. Ini alasan saya. Untuk saya harus sukses di Atomi. Apapun yang terjadi. Anda harus punya alasan untuk apa Anda di Atomi. Minta maaf. Kalau Anda gak bisa menemukan alasan itu, makanya Anda stop. Anda cuma ada di posisi ini karena Anda gak punya tujuan dan arah dan alasan untuk apa Anda sukses. Saya bisa sekolahkan anak saya itu merupakan suatu impian dan kebanggaan saya. Semua ibu, semua orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Anak saya bisa les dan anak saya sudah bisa mengembangkan hobi mereka. Dulu boro-boro Bapak Ibu, yang penting anak saya sehat aja udah cukup. Tapi karena Atomi mengubah hidup kami. Anak saya bisa les, bisa mengembangkan hobi mereka. Mereka bisa jadi anak yang luar biasa. Saya percaya dan saya yakin. Setiap impian-impian yang saya punya, pastinya tidak terlepas dari impian dari setiap tim saya. Karena impian tim saya adalah bagian dari impian saya terpenting. Saya tidak bisa sukses sendiri. Saya butuh mereka. Dan saya janji mereka pun harus sukses. Setelah saya 4 tahun melakukan ini, saya tahu bahwa apa yang semua Mr. Pak ajarkan buat kita, harus kita kerjakan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu sepelekan, Bapak Ibu harus benar-benar kerjakan. Saya ingin bagi 7 cara bagaimana membuat life skenario. 1, tetapkan tujuan hidup. 2, susun mimpi-mimpi kita. Susun mimpi-mimpi kita dengan jangka panjang dan jangka pendek. Kita harus menargetkan itu semua. Kita tulis semua impian kita. Dan impian kita yang paling urgent, yang paling utama, yang paling harus kita segera wujudkan. Itu menjadi daftar yang terpenting buat kita dan kita bisa checklist itu. Banyak sekali impian kita, namun ketika kita menyusunnya kita harus memilih ya prioritas mana impian kita. Tetapkan strategi-strategi pencapaian, susun dalam sebuah kerangka tulisan dan baca berulang-ulang. Kenapa harus setelah disusun Bapak Ibu ya tetapkan, susun, ditulis, habis itu kita harus pikirkan bagaimana cara kita untuk mencapai impian kita, target kita. Itu kita harus susun strateginya seperti apa yang harus saya lakukan. Oh saya mulai seperti tadi Ibu Rini sampaikan 8 kunci sukses, saya mulai kerjakan. Susun dalam sebuah kerangka tulisan, kenapa kita harus susun itu dalam sebuah kata-kata paragraf? Agar kita bisa baca ulang. Kalau kita hanya ingat saya impiannya pengen beli mobil baru, seperti itu ya, Fortuner. Tapi kita gak pernah tuliskan kata-kata, rangkaian kata-kata itu, kita akan bisa lupa. Tapi ketika kita tulis, kalau gak bisa tulis, rasanya capek, gak punya waktu untuk baca, Anda bisa rekam. Dan Anda dengarkan terus. Setiap kali Anda down dalam bisnis ini, Anda harus putar apa impian Anda. Anda harus membaca kembali buku life skenario Anda. Supaya itu menjadi apa? Menjadi penyemangat kita. Membaca berulang-ulang juga akan membuat kita. Untuk apa? Kita siapkan mental. Tidak ada jalan yang mulus. Kita akan dapati jalan yang berliku-liku dan bergelombang di dalam bisnis Atomi. Tapi ketika kita punya arah, kita punya tujuan, kita tahu bahwa ketika kita capek, kita susah, kita akan mendapatkan semua itu dengan kehidupan kita yang seimbang. Semuanya
akan bahagia Bapak Ibu. Siapkan mental untuk apa? Untuk siap dengan konsekuensi apapun juga. Tetap semangat, kobarkan harapan dan semangat Bapak Ibu sekalian. Yakin ya. Yang terakhir adalah lakukan revisi life scenario bila diperlukan. Jadi jika Bapak Ibu nanti menuliskan life scenario book, jangan takut untuk melakukan revisi ya. Revisi daripada life scenario book Bapak Ibu sekalian. Saya juga Bapak Ibu, saya punya mimpi yang dimana saya tidak isi gambar ya, saya tidak isi gambar, tapi saya punya mimpi untuk apa? Saya setiap bulan itu menyumbangkan 10% yang sudah saya jalani ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya setiap bulan itu menyumbangkan 10% dari income saya untuk membantu orang-orang. Itu adalah janji saya. Dan saya bisa capai. Terus saya juga punya impian untuk apa? Saya untuk selalu setiap bulan saya akan menabung untuk pendidikan 3 anak saya 10 juta. Itu juga saya sudah lakukan. Saya dulu Bapak Ibu, saya memiliki rumah di awal Atomi itu saya punya rumah cuma 28 meter persegi Bapak Ibu. Cuma tipe 21 ya, tipe 21. Tapi setelah saya di Atomi saya merenovasi rumah saya. Saya merenovasi rumah saya menambahkan 3 kamar dan kemudian akhirnya saya mengganti furniture di dalam rumah saya. Seluruh furniture di dalam rumah saya yang modelnya minimalis sesuai dengan impian saya. Ini sudah saya capai Bapak Ibu. Kemudian saya akan sharing tentang impian saya ke depannya. Dalam kuartal 1 sampai dalam kuartal kedua di tahun ini sampai dengan akhir tahun 2023. Saya pegang ini. Quotes ini ya, untuk meraih mimpi besar tidak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini bahwa kita bisa. Tahun 2025, saya akan membeli 1 unit rumah 2 lantai di salah satu kompleks perumahan di kota Manado senilai 3,5 miliar. Luas bangunan 163 meter persegi, luas tanah 237 meter persegi, 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Untuk bisnis ya, untuk bisnis di tahun ini saya akan berjuang untuk masuk Leaders Club member. 3 Diamond Team akan mencapai Sharon Rose Master pada akhir tahun 2022 hingga Februari 2023. Akan ada 6 New Diamond Master dalam tim saya. Akan ada 14 new sales master dalam tim saya dan ada 28 member semi sales master dan semua sales master yang ada dalam tim saya harus menjadi auto sales master. Melihat semangat daripada tim, saya tidak bisa untuk diam. Saya terus bergelora untuk apa? Saya harus bekerja bersama mereka. Mereka mempunyai impian dan impian itu bukan hanya milik saya. Tapi tim saya memiliki impian yang sama seperti saya. Dan saya yakin dan percaya mereka akan meraih impian sama seperti dengan saya. Bahkan lebih dari saya Bapak Ibu. Tahun 2023 saya akan membelikan 1 unit mobil. Bapak Ibu, sebelum saya bisa membelikan 1 unit mobil, yang sudah tercapai adalah saya memberikan 1 supir kepada mama saya. Jadi saya bilang, mama gak boleh keluar rumah lagi tanpa ada yang dampingi. Jadi mama saya sudah punya supir dan impian saya ke depannya adalah saya harus membelikan mobil kepada mama saya ya. Untuk kesehatan, saya ingin selalu rutin setiap hari berolahraga 30 menit dengan membeli home. Itu semua saya sudah capai ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya mau sampaikan tentang kesehatan. Saya akan tidur lebih sesuai lagi yaitu 8 jam sehari. Tidak lembur meeting ya hingga larut malam. Memiliki waktu weekend bersama keluarga dan menyediakan waktu untuk berolahraga setiap hari 30 menit Bapak Ibu. Karena penting ya untuk kesehatan kita. Donasi. Saat ini saya sudah rutin per bulan menyisihkan 10 juta membantu orang-orang yang berada di sekitar saya. Baik member dan orang lain.
Komitmen saya ketika saya menjadi Star Master nanti, tahun 2023, saya akan menyisihkan 20 juta per bulan agar lebih banyak orang yang bisa saya bantu. Pada akhir tahun 2022, kami sekeluarga akan berlibur ke Korea, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah impian daripada anak saya. Kalau Bapak Ibu sudah lihat, saya sudah bisa ke Korea dan anak-anak saya pun ingin, jangan mama saja, tapi kami juga bisa ke Korea. Untuk edukasi center, Bapak Ibu, saya ingin untuk bisa memiliki edukasi center yang lebih baik lagi, karena saya punya edukasi center ya, seperti ini dulu. Dan sekarang seperti ini, namun saya rindu untuk tahun 2025 saya punya edukasi center yang lebih bagus seperti ini. Saya ingin semua member harus mencintai edukasi center dan datang ke edukasi center untuk belajar. Ini adalah kerinduan saya. Saya yakin saya akan bisa mencapai ini semua. Bapak Ibu, kalau Anda punya mimpi hari ini atau kemarin tanpa kerja, maka Anda tidak bisa sukses. Sama seperti sharing saya tadi, kalau saya bekerja tanpa punya tujuan dan mimpi, akhirnya saya juga tidak bisa sukses Bapak Ibu. Yang didapati adalah kita hanya berjalan di tempat dengan apa yang kita punya hari ini. Pastikan untuk setiap kita memiliki impian, dan impian itu jelas bersama dengan Atomi Indonesia. Sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Atomi Indonesia, ayo bisa.